Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Ade, tadi Mas Imam sebelum jeda kemudian sempat menyinggung mengenai partisan. Sebetulnya media bisa saja partisan, tapi kemudian tetap menyajikan informasi yang berimbang, seperti itu. Tanggapannya? Iya, betul. Saya setuju sekali sama Imam. Jadi pada dasarnya wartawan tuh harus sadar bahwa dia ada ini kan kalau Anda bicara tentang wartawan profesional itu artinya adalah wartawan itu punya tanggung jawab lebih daripada sekedar bekerja pada majikan yang membayarnya ya. Ini kayak begini deh, guru itu harusnya bertanggung jawab kepada publik. Ya, dokter itu bertanggung jawab kepada publik, bukan kepada siapa yang bisa bayar paling besar. Wartawan juga seharusnya begitu. Dia harus sadar bahwa profesi ini profesi yang khusus. Profesi khusus itu mengatakan bahwa Anda itu ada untuk menyajikan informasi yang benar kepada publik. Jadi harusnya wartawan itu bekerja dengan kepala bahwa majikan saya itu publik loh, bukan si orang yang gaji saya. Tapi itu kan idealnya. Kemudian dalam kehidupan nyata kan juga nggak bisa begitu kan. Tapi yang penting adalah kalaupun dia bekerja untuk seseorang yang membayar dia, dia harus sadar bahwa dia punya tanggung jawab lebih. Nah karena itulah mestinya dia sendiri tidak terlibat menjadi seperti seorang aktivis politik yang terlibat untuk memenangkan pemimpinnya. Jadi mestinya begini. Kalau saja Anda adalah ada wartawan yang datang dari sebuah media yang dimiliki oleh pemilik yang punya afiliasi dengan kandidat tertentu. Biarkan saja yang berantem tuh pemiliknya aja. Pemiliknya itu bolehlah menggunakan medianya, di kepalanya menggunakan medianya untuk kepentingan politiknya. Tapi si wartawan ini dengan media lawannya harusnya tetap bersahabat, tetap ketawa-ketawa, tukar-tukar informasi dan bilang bahwa gue dapat informasi yang gue nggak bisa muat di media gue karena menyangkut bohir gue kan. Nah ini nih dibagi. Jadi harusnya wartawan-wartawan itu kompak di bawah. Ini yang sedih di Indonesia. Wartawan sendiri jadi pada berantem gitu loh ya. Kan mestinya dia kalau ketemu di jalan ya nggak usah cemberut-cemberutan gitu. Ini teman-teman juga gitu. Oke, Mas Ade, tapi mengenai keberpihakan, partisan atau parsialitas seperti itu sebetulnya menjelang pemilu seperti ini normal terjadi di semua negara ya. Tidak hanya di Indonesia. Tapi apa bedanya antara kemudian fenomena parsialitas di negara lain dengan parsialitas media di Indonesia? Indonesia yang sekarang tuh vulgar. Itulah Ra, itu yang agak mengerikan. Barangkali karena sekarang mulai pemilik-pemilik medianya betul-betul bertarung di lapangan kan. Ini dibandingkan dengan masa-masa lalu kan. Nah orang-orang ini ternyata mengintervensi sangat jauh. Kita menyebutnya newsroom ya. Jadi newsroom, ruang redaksi itu diintervensi. Bahkan yang ditaruh misalnya sebagai seorang pemimpin redaksi adalah bukan jurnalis loh. Di beberapa media ya, saya nggak menyebut semua media. Ada media-media pemimpin redaksinya bukan jurnalis dan ditaruh di sana karena untuk menjalankan titah si pemilik kan, itu kan serem. Karena si orang ini ya karena dia bukan jurnalis ya, cara berpikirnya pun berbeda dengan para jurnalis. Maka kita melihat bahwa media massa tadi Rara tanya di awal gimana pandangan saya, yang tahun-tahun ini agak mengerikan ya, karena sekarang orang seperti betul-betul merasa nggak ada salahnya menggunakan media untuk menyerang sebagai propaganda hitam. Tapi sebetulnya kan ada Dewan Pers yang kemudian selain Dewan Pers juga ada KPI seperti itu yang bisa kemudian mengawasi dan mungkin memberikan teguran ataupun sanksi agar kemudian fenomena seperti ini tidak berlangsung terus-terusan seperti itu dan keluar dari koridor. Saya boleh kritik nggak Dewan Pers dan KPI? Kurang bersuara. Jadi kalau cuma imbauan-imbauan normatif agar pemilik media tidak campur tangan, agar agar wartawan itu menjalankan perannya secara profesional, ya itu kan kata-kata kosong. Tapi harusnya memang ada dipantau begitu ada kecenderungan ke arah propaganda misalnya, langsung bersuara, langsung berikan teguran. Langsung kita tanyakan pada Mas Imam. Mas Imam, bagaimana tanggapannya ini KPI ataupun Dewan Pers ini kurang bersuara? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita tunggu tanggal mainnya sebentar lagi. Implementasi dari MUU KPI dan Dewan Pers itu sudah dilakukan perekaman dan tinggal dilakukan analisis dan kemudian nanti akan diumumkan kepada masyarakat. Kemarin juga sudah kita sampaikan beberapa hal, tapi sekarang ini berbasis pada rekaman yang memang benar-benar dibikin oleh KPI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa stakeholder pers itu ada 3. Satu masyarakat, satu pemilik, dan satu wartawan. Dari tadi kita bicara soal pemilik yang jelas bahwa dia punya kepentingan besar dalam hal itu. Tentu kita harus membicarakan juga masalah masyarakat. Dari pemilu legislatif kemarin, kita tidak menerima satupun pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh media. Kemudian kedua, kita juga tidak mendapatkan satupun pengaduan dari wartawan bahwa dirinya ditekan.
Padahal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa para pemilik media-media yang sekarang berpartai atau berpartisan itu, mereka sudah meratifikasi kode etik jurnalistik dan juga standar perlindungan wartawan. Mas Imam. Yang poinnya mengatakan bahwa pemilik ataupun manajemen perusahaan pers dilarang mendorong wartawannya untuk melanggar kode etik ataupun melanggar hukum. Mas Imam, apakah kemudian sikap dari Dewan Pers hanya kemudian menunggu pengaduan-pengaduan yang datang dari masyarakat ataupun wartawan, atau kemudian bisa melakukan kerja sendiri ataupun sikap sendiri, mengambil sikap sendiri? Justru kita ada sampai kemarin pada waktu pemilihan legislatif sampai ada kita melakukan mekanisme yang sebelumnya tidak ada dalam di Dewan Pers, yaitu pernyataan dari Ketua Dewan Pers. Bukan lagi pernyataan Dewan Pers. Jadi semua tool sudah kita lakukan, karena pada dasarnya kita itu tidak punya kewenangan untuk menindak. Kita hanya bisa menegur. Nah, kemudian karena kemudian kita tidak bisa bertindak, maka kemudian kita bikin MOU dengan KPI. KPI yang notabene bisa melakukan penindakan. Selama ini di KPI dalam konteks Dewan Pers dalam karya jurnalistik, mereka kan selalu meminta pendapat kepada Dewan Pers. Tetapi selama pemilihan legislatif ini tidak ada permintaan pendapat dari KPI. Oleh sebab itu kita proaktif sekarang, dua lembaga ini proaktif, kita bikin MOU. Kemudian tanpa ada ini, langsung dua-duanya bisa menerima dan dua-duanya bisa melakukan pemantauan. Dan kalau seandainya itu masih pelanggaran etik, kita sampaikan upaya-upaya penanganan etika, baik apakah melalui pernyataan penilaian dan rekomendasi atau yang lain. Tetapi seandainya kemudian itu berulang dan menunjukkan indikasi bahwa dia tidak bisa dianggap sebagai komunitas pers yang profesional, maka nanti yang bisa melakukan adalah KPI, dan artinya bisa melakukan pendidikan lebih jauh. Baik, Mas Ade, bagaimana kemudian tanggapannya? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.